Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, para siswa SMP kelas 9, SMP 1 Rambi Puji kelas 9 ya. Kalian akan melaksanakan ulangan harian transformasi. Oleh sebab itu, untuk bahan pelajaran atau bahan untuk kalian belajar adalah kalian simak pembahasan tentang soal-soal transformasi yaitu pada buku LKSmu halaman 56 sampai 58. Oke, kalian simak ya dengan baik. Semoga kalian diberi kemudahan untuk bisa memahami. Oke, anak-anak, silakan kalian buka LKS-nya halaman 56 sampai 58 ya. Untuk soal nomor satu. Soal nomor satu. Nah, di sana disebutkan bahwa bayangan titik A 1,6 jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah. Nah, ini ditulis dulu para siswa ya. Ditulis dulu titik A itu adalah 1,6 ya. Kemudian ini dilakukan refleksi atau pencerminan dengan sumbu Y. Jadi cerminnya adalah sumbu Y. Yang ditanyakan adalah A aksen. Ini berapa ya? Kamu ingat kembali rumus yang telah kalian hafalkan tentunya ya. Bahwa kalau ada titik X, Y ya, katakanlah ini titik A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka A aksennya adalah apa para siswa? Oke, yaitu negatif X, Y. Artinya angka yang di depan ini berubah tanda ya. Sehingga 1,6 ini akan menjadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi ya negatif 1,6. Inilah jawabannya. Jadi sangat mudah sekali soal ini ya. Jadi ini adalah opsi pilihan yang benar adalah C ya. Oke. Berikutnya soal yang nomor 2 ya, nomor 2. Oke. Nomor 2, hasil translasi titik B 2,3. Jadi ada titik B para siswa yang koordinatnya adalah 2,3 ya. Ini ditranslasikan ya sejauh ini. Lambang translasinya adalah 2 negatif 2. Artinya 2 ke kanan dilanjutkan 2 ke bawah kalau digambar ya. Tapi berhubung kalian sudah belajar tentang rumusnya, yaitu rumus translasi, yaitu misalkan ada B, X, Y ya, ditranslasikan sejauh, misalkan ini A, B ya. Maka untuk mencari B aksen adalah caranya gimana? Oke, jadi X ditambah A, jadi ini ya, X ditambah A, koma, Y ditambah B. Ini adalah rumus dari translasi ya. Nah, dengan rumus ini kalian bisa mengerjakan bahwa nanti B aksen itu adalah gimana? Ya, 2 ditambah 2 ya, koma 3 ditambah negatif 2. 3 ditambah negatif 2. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya nanti B aksen sama dengan ya 2 tambah 2 4. Oke. 3 tambah negatif 2 1. Nah, hasilnya adalah yang benar adalah 4,1 yaitu option yang B. Oke, lanjut yang nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini soalnya bagaimana nomor 3? Translasi yang menggeser titik A. Jadi ada titik A para siswa ya. A 2,5 ditranslasikan ya. Ini translasinya tidak diketahui yaitu AB ya. Kemudian bayangannya A aksen ini adalah min 1,4. Nah, dengan memakai rumus yang ada di nomor 2 ya, maka bisa ditulis nanti 2 ditambah A sama dengan negatif 1. Jadi ditulis di sini. 2 ditambah A sama dengan negatif 1. Kemudian ini A-nya bisa dicari ya.
Maka untuk mencari A sama dengan negatif 1 dikurangi 2 ya. Jadi negatif 1 dikurangi 2 sama dengan berapa? Iya, negatif 3. Nah, ketemu sudah. Untuk A-nya ketemu ya. Yang ditanyakan kan ini, lambang translasinya ini nanti berapa ya. Sekarang kita lanjut, kita cari yang B. Caranya sama. 5 ditambah B sama dengan berapa? Iya, 4 ya. Sehingga untuk mencari B sama dengan 4 dikurangi 5 ya. 4 dikurangi 5. Sama dengan berapa? Negatif 1. Jadi A untuk transaksinya AB adalah sama dengan negatif 3, negatif 1. Nah inilah jawabannya. Yaitu option yang A. Nah itu. Kamu cermati ya. Ini masih 3 soal. Ibu gulir ke bawah. Sekarang yang nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Nah, nomor 4 gimana? Koordinat bayangan titik B 2,4 ya oleh refleksi garis Y sama dengan X. Jadi ini ada titik B ya. Koordinatnya adalah 2,4 para siswa ya. Ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Maka bagaimana B aksennya? Nah, ingat lagi rumus refleksi yaitu Y sama dengan X ya. Katakanlah ini B. Ini adalah Y, X, Y ya. Nah, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka nanti B aksen, kamu lihat rumusnya gimana? Oke, bagus. Rumusnya adalah Y, X. Dibalik ya, dibalik. Sehingga B aksen sama dengan berapa? Oke, 4,2. Inilah jawabannya. Yaitu yang D. Ya. Lanjut, nomor 5. Oke, nomor 5. Koordinat hasil dilatasi min 2, min 5 atau negatif 2, negatif 5 ini akan didilatasi ya, akan didilatasi dengan pusat dilatasinya adalah O ya. Kemudian faktor skalanya adalah 3. Maka berapakah hasil dilatasinya, koordinat hasil dilatasinya ya? Maka caranya kamu lihat rumusnya diingat ya. Kalau ada X, Y ya, didilatasi dengan pusat dilatasi O. Skalanya adalah 3, maka rumusnya bagaimana? Iya, betul. Rumusnya adalah K, X, K, Y. Jadi ini dilatasinya ini no O ya, O, K. Ya, K itu faktor skala ya. Dengan cara yang sama, berarti nanti ini menjadi bagaimana? Jadi masing-masing unsur ini dikalikan dengan skalanya ya. Sehingga ini menjadi ya min 2 dikalikan 3, min 5 dikalikan 3. Nah, berapa hasilnya? Iya, min 2 kali 3 adalah negatif 6 ya. Negatif 5 kali negatif 3, negatif 15. Inilah hasilnya ya. Ini yang nomor 5. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Bentar. Sekarang lanjut yang nomor 6. Ya, nomor 6. Bismillah. Nomor 6 ini ada beberapa gambar para siswa ya. Jadi ini ada gambar ya. Gambarnya ini ya. Nah, kamu lihat ini ada 4 opsi pilihan. Mana yang merupakan pencerminan yang benar? Ditunjukkan yang gambar nomor berapa? Kamu cermati ini. Ternyata yang benar adalah yang gambar nomor berapa para siswa ini? Oh, ini ternyata yang benar adalah gambar nomor yang A ya. Jadi yang benar adalah A ini yang benar ya. Jadi pilihannya yang A ini yang benar. Karena sifat dari pencerminan adalah bayangan hasil pencerminannya nanti terbalik ya. Jadi berlawanan arah. Ini kamu lihat yang berlawanan adalah yang A. Oke. Lanjut yang nomor 7 ya. Nomor 7 koordinat titik A. Jadi Anda ini ada titik A, para siswa. A 2,6 ya. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berapakah hasil
koordinat hasil pencerminannya, kamu ingat rumusnya. Katakanlah ini A, ini ada X, Y. Ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen adalah sama dengan bagaimana? Iya, betul. Berubah yang mana? Yang Y ya. Jadi menjadi X, min Y. Nah, sehingga 2,6 menjadi, iya betul, 2, negatif 6. Inilah yang betul ya. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 8 ya. Nomor 8. Oke. Nomor 8. Koordinat titik B 5, negatif 3. Jadi ada titik B 5, negatif 3 ya. Ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi terhadap sumbu Y ya, maaf ya, terhadap sumbu Y. Oke, nomor 8 ini terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya bagaimana? Ya, ada yang masih ingat? Ini misalkan ada A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Iya, iya betul. A aksen menjadi apa? Ya, min X, Y. Jadi kebalikannya ini ya, yang nomor 7 ya. Kalau yang nomor 7 yang terakhir yang berupa tanda, kalau ini yang awal. Berarti nanti B aksen menjadi, iya betul, menjadi apa? Negatif 5, negatif 3. Nah, ini yang nomor 8. Jadi yang benar adalah yang pilihan yang B ya. Sekarang lanjut yang nomor 9 ya. Nah, nomor 9, titik A memiliki koordinat koordinat 3,5. Jadi ada A itu adalah 3,5 ya. Nah, bayangan hasil pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Lagi-lagi pencerminan. Garis Y sama dengan X. Ingat rumusnya ya. Kalau ini X, Y. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti menjadi bagaimana? Iya, betul. Ditukar ya. Y, X. Sehingga 3,5 menjadi ya 5,3. Sangat mudah sekali ya. Ini yang option A. Lanjut nomor 10 ya. Titik B memiliki koordinat 2, min 5. Jadi ada B yaitu 2, negatif 5. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nah, berapakah B aksennya? Ya, ingat kembali rumusnya. Jika ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil pencerminannya adalah oke, min Y atau negatif Y, negatif X. Sehingga B2, min 5 menjadi, iya betul, 5, negatif 2. Jadi yang betul adalah yang B. Ya, oke. Sekarang lanjut yang nomor 11 ya. Nomor 11. Nah, koordinat bayangan titik A, jadi ada titik A ya. Negatif 3,4 para siswa. Ini mau ditranslasikan sebesar 36 ya. Maka berapakah A aksennya? Nah, lagi-lagi rumusnya harus ingat ya. X, Y, rumusnya gini ya. Ditranslasikan A, B, maka cara mencari bayangan translasinya adalah masing-masing unsur ditambah ya. X ditambah A, Y ditambah B. Oke, kita lakukan dengan cara yang sama sehingga A aksen ketemu. Ya, negatif 3 ditambah 3, 4 ditambah 6. Jadi ini tambah ini ya. Oke. Terus menjadi A aksen negatif 3 tambah 3, iya 0 ya. 4 tambah 6, 10. Betul. Jadi nanti bayangannya adalah 0,10 yang option A. Oke. Lanjut nomor 12 ya. Koordinat bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi. Lagi-lagi translasi ya. A 2,3 ya.
ditranslasikan sejauh 7, 8. Nah, seperti yang kamu lakukan pada nomor 11, sehingga A aksen menjadi bagaimana ya? Iya, betul. 2 ditambah 7, 3 ditambah 8. Ya, sehingga menjadi A aksen berapa? 2 tambah 7, iya 9. 3 tambah 8, 11. Sehingga bayangannya adalah 9,11 yang B. Lanjut nomor 13. Ya. Bayangan dari titik P 5,10. Ada titik P para siswa 5,10 ya. Ditranslasikan sejauh 4,2. Maka dengan cara yang sama, P aksen bisa diperoleh gimana? Iya betul. 5 ditambah 4, 10 ditambah 2. Sehingga P aksen menjadi 9,12 ya. Jadi hasilnya adalah yang C. Oke, lanjut. Yang nomor 14 ya. Bentar. Nomor 14, yuk. 14. Koordinat bayangan dari titik X. Jadi ada X ya. Titik X adalah 1,4. Ditranslasikan sebesar 2, 3. Maka X aksen dengan cara yang sama. 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2, 4 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah X aksen 3 ya, 7. Jadi yang benar adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 15. Ya. Bayangan dari titik A 1,2. Jadi ada titik A para siswa ya. Koordinatnya 1,2. Kemudian di sini ditranslasikan oleh 1,2. Nah, ini. Nah, ini kamu cari dulu bayangannya karena ini translasi 2 kali ya. Translasi yang pertama 1, 2. Kemudian nanti dilanjutkan translasi berikutnya. Ini dicari dulu A aksennya. Jadi 2 kali transformasi ini. Berarti A aksen 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 ini ya. Koma, yang ini 2 tambah 2 ya. Tambah 2. Hasilnya berapa ini? Iya, 2,4. Kemudian ini dilanjutkan. Dilanjutkan translasi 3, 4 ya. Nah, gini. Sehingga hasil terakhir adalah 2 tambah 3 gitu ya. 2 tambah 3, 4 tambah 4. Berarti A aksen 2-nya adalah 5,8. Jadi yang benar adalah yang C ya. Oke. Lanjut yang nomor 16. Ya. 16. Bayangan dari titik C, jadi ada titik C ya. Negatif 2,1. Nah, ini rotasi, mulai rotasi ya. Transformasi yang ketiga ya, rotasi ya. C min 2,1 rotasi sebesar 90 derajat, titik pusatnya O. Jadi titik pusatnya ini, O 0,0 dan rotasinya sebesar 90 derajat. Berarti ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam ya, karena ini ditunjukkan dengan bilangan positif 90 derajat ya. Nah, kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka rumusnya nanti menjadi X, Y menjadi apa ini? Kalau 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu menjadi ya. Jadi Y, bagaimana? Y, X ya. Y, X, tapi yang depan yang berubah. Jadi ini min Y, X ya. Jadi ini rumusnya. Jadi X, Y jika dirotasikan dengan pusat O dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka nanti bayangannya adalah min Y, X. Dengan cara yang sama, menganut rumus itu, maka C aksen menjadi ya min 1, min 2 atau negatif 1, negatif 2 yang D. Oke. Sekarang nomor 17. Ada titik D ya. D. D itu 2,5 ya. Dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat lagi.
Jadi sama ini ya. Dirotasikan, pusat rotasinya O, kemudian 90 derajat ya, sama ya. Maka nanti D aksen caranya gimana? Iya, min 5,2 ya. Negatif 5,2 yang C. Lanjut nomor 18 ya. Tidak ada yang sulit ya, soalnya mudah-mudah. Ini titik E. Yuk, ada titik E ya. Negatif 1,3 dirotasikan. Nah, dirotasikan dengan pusatnya di O, kemudian sudutnya adalah 270 derajat. Artinya 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam ya. Maka E aksennya berapa? Nah, ini, bentar, Ibu gulat dulu ke bawah. Ini kamu ingat rumusnya ya. Jadi jika ada X, Y dirotasikan sebesar ini, sebesar 270 derajat ya. Berarti nanti rumusnya sama dengan ini para siswa. Rumusnya sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Jadi artinya rotasi 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam itu sama dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Jadi rumusnya ini sama. Nah, kamu ingat rumusnya ini adalah nanti menjadi ya Y, min X. Jadi rumusnya seperti ini. Y sama dengan min X, min X ya. Sehingga E aksen menjadi 3,1 ya. Jadi yang betul adalah jawaban yang A. Oke. Sekarang lanjut nomor 19 ya. Titik F, ada titik F min 3,6 para siswa ya. Dirotasikan ya, dirotasikan dengan pusatnya di O ya 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka nanti F aksennya berapa? Ingat lagi rumusnya X, Y dirotasikan dengan pusat O 180 derajat itu nanti bayangannya adalah min X, min Y atau negatif X, negatif Y. Sehingga min 3,6 nanti akan menjadi berapa? Ya, 3, negatif 6. Jadi yang betul adalah yang B ya. Oke. Saya gulir dulu. Sekarang nomor 20. Ya. Nomor 20. Perhatikan. Pada segitiga ABC diketahui A adalah negatif 3,2. B adalah 4,1 ya, maaf ya, 4,1. Sedangkan C adalah 1, negatif 2. Ketiganya ini, segitiga ini dirotasi dengan pusatnya di O, sudut rotasinya adalah negatif 90 derajat. Artinya 90 derajat searah jarum jam ya. Kamu ingat kalau 90 derajat searah jarum jam, katakanlah ini X, Y ya rumusnya ya. Maka nanti bayangannya adalah gimana? Iya, betul. Bayangannya adalah Y, negatif X. Lakukan dengan cara yang sama sehingga nanti A aksen diperoleh A aksen adalah yuk ya 2,3 ya. Kemudian B aksennya jadi berapa? Iya, betul. 1 ya, negatif 4 ya. Kemudian C aksennya adalah negatif 2, negatif 1. Dicari pilihan mana yang betul? Ternyata pilihannya adalah yang B ya. Yang benar adalah jawaban B. Oke. Ini nomor 20. Lanjut nomor 21 ya. Nanti sampai nomor 25 yang Ibu bahaskan untuk kalian. Nomor 21. Oke. 21. Titik A aksen. Jadi ada A aksen ya. Negatif 16,24. Jadi nanti ini ada A. A ini tidak diketahui para siswa. A adalah X, Y. Ya, A adalah X, Y. Didilatasi. Dengan pusat dilatasi adalah O, faktor skalanya negatif 4. Nah,
Ini bayangannya A aksen adalah negatif 16,24 ya. Nah, yang ditanyakan adalah ini x, y, x-nya ya, x dan y-nya. Nah, dengan rumus dilatasi diperoleh bahwa ya, bahwa x dikalikan min 4 ya, dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 16 ya. Karena rumusnya itu masing-masing dikalikan skala kan gitu ya. Maka nanti untuk mencari x adalah mana? Negatif 16 dibagi negatif 4. Jadi ini kalau menjadi apa? Perkalian nanti menjadi pembagian di sini ya. Negatif dibagi negatif positif ya. 16 bagi 4 adalah 4. Nah, X-nya sama dengan 4. Sekarang Y-nya. Y dikali negatif 4 sama dengan 24. Ditulis di sini. Y dikalikan negatif 4 sama dengan 24. Maka untuk mencari Y caranya adalah 24 per ini ya, per negatif 4. Positif dibagi negatif, negatif. 24 bagi 4 adalah 6. Jadi nanti, jadi koordinat A adalah 4, min 6. Mana yang betul? Ya, yang betul yang A. Itu jawaban nomor 21. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 22 ya. Nomor 22 ya. 22. Bayangan dari titik D 4,2. Ini ada titik D para siswa. 4,2. Ini didilatasi. Ya, didilatasi dengan faktor skala negatif 2. Pusat dilatasinya adalah O. Faktor skala negatif 2 ya. Nah, maka mencari D aksen caranya bagaimana? Rumusnya kan sudah ada ya. Kamu sudah hafal sudah. Kalau ada X, Y ya rumusnya ini dilatasi O pusatnya, kemudian faktor skalanya K. Maka menjadi menjadi apa? Ini masing-masing dikalikan ya. KX gitu ya, koma KY. Jadi perkalian ini. Sehingga di aksen bisa dicari 4 kali negatif 2, 2 dikalikan negatif 2. Jadi ini ya, 4 kali ini, 2 kali negatif 2. Maka di aksennya ketemu berapa? 4 kali negatif 2, iya negatif 8. Kemudian 2 kali negatif 2, negatif 4. Nah, mana ini? Oh, betul ini. Yaitu A ya. Jawabannya adalah A. Kemudian lanjut 23 ya. Nomor 23. Oke. Bayangan dari titik P ya. Ini ada titik P para siswa ya. Adalah negatif 2,3. Nah, diapakan ini? Dilatasi O, K. O, K. Jadi faktor skalanya K. Tidak diketahui faktor skalanya ya. Adalah P aksennya diketahui 4, min 6. Negatif 6 ya. Kemudian dengan demikian ya. Jadi ini soalnya ya. Dengan demikian bayangan titik Q. Ada titik Q ini. 3, negatif 2 didilatasi dengan pusatnya tetap di O, tapi faktor skalanya adalah 4K. Itu, ini soalnya ya. Yang ditanyakan adalah key aksen, ya. Dah, berarti kita mencari K dulu dari ini. Dari ini kita cari K, ya. Bagaimana cara mencari K? Sama ya dengan soal yang nomor 21 tadi ya. Jadi nanti ini ditulis satu-satu ya. Min 2 dikalikan K sama dengan 4. Yang satunya 3 dikalikan K sama dengan min 6. Salah satu aja. Jadi kita pakai yang ini ya. Min 2 dikalikan K itu sama dengan 4 ya. Maka K sama dengan, yuk, ya betul, 4 per min 2 ya. Sehingga K sama dengan 4 bagi 2 plus bagi min, ya, negatif 2. Jadi K-nya ini negatif 2. Nah, K ini kamu masukkan ke harga ini ya. Jadi nanti Q ya 3, negatif 2
didilatasi dengan pusat O, 4 kali. Nah, K-nya dimasukkan ini. 4 kali negatif 2. Ya. Nah, kemudian ini ditulis dulu 3, negatif 2. Ini dihasilkan dulu ya K-nya. K yang baru ya. O, berapa ini? Negatif 8. Nah, ini K yang baru. Nah, baru kita bisa mencari Ki aksennya. Ki aksennya sama caranya ya. 3 kali negatif 8. Negatif 2 kali negatif 8 ya. Jadi nanti gini. 3 kali negatif 8, koma, negatif 2 dikalikan negatif 8 ya. Nah ini kita cari. Berarti 3 kali negatif 8 ya negatif 24. Negatif 2 kali negatif 8, 16. Nah inilah Ki aksennya ya. Jadi yang benar adalah yang pilihan B. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 24 ya. 24. Nah, diketahui titik P 12, negatif 5 dan A negatif 2,1. Bayangan P oleh dilatasi A, setengah. Jadi ini diketahui ada titik P ya, titik P ya. Ini adalah 12, negatif 5. Nah, bayangannya, dilatasinya adalah ini Ibu tulis di sini ya. Pusatnya itu tidak di O lagi para siswa, tapi pusatnya di A. A. A ini adalah negatif 2,1. Ya, pusatnya di sini. Kemudian faktor skalanya adalah setengah. Ya, ini faktor skalanya. Ini pusatnya, ini faktor skalanya ya. Maka bayangannya bagaimana? Nah, ini bisa kamu lihat di LKS ya. Ada rumusnya sudah. Di LKS coba Ibu lihatkan halaman 55. Nanti kamu lihat LKS-nya ya. Halaman 55 ya. Jadi nanti rumusnya Ibu catatkan di sini ya. Jadi untuk mencari X aksen caranya ya untuk mencari ini katakanlah ini adalah X aksen bayangannya koma Y aksen ya. Maka X aksen rumusnya adalah K ya kali X dikurangi A ditambah A ya. Kemudian Y aksen itu sama dengan K kali Y dikurangi B ditambah B. Nah, bagaimana implementasinya, penerapannya? Ini kamu tentukan dulu. Ini adalah harga X ya. Nah, ini harga X, ini harga Y ya. Kemudian ini adalah harga A, ini harga B, dan ini adalah harga K. Jadi Ibu tuliskan di sini ya. Nanti X sama dengan 12 ya. Kemudian Y sama dengan negatif 5. Kemudian A sama dengan negatif 2. B sama dengan negatif 1. Sedangkan K sama dengan setengah. Nah ini kita masukkan ke dalam rumus yang ada ini. Sekarang dicari yang X aksen ya. X aksen alias yang ini. Nanti hasilnya berapa. Kita cari ya. Rumusnya ini K. K kita ambil. K-nya adalah setengah. Dimasukkan ke sini. Setengah kali, ini kali ya. X-nya adalah ini. 12 ya. 12 dikurangi. A-nya berapa? Oh negatif 2. Taruh di sini. Negatif 2. Ya. Kurung lagi. Ditambah A-nya berapa? Negatif 2 di sini. Nah. Dah. Kita lanjut ya. Kita cari. Setengah kali. Dalam kurung ini dihitung dulu. 12 ini menjadi apa? Plus ya. 12 ditambah 2. Berapa? 14 ya. Nah ini 14. Ini dari ini. Ini menjadi plus. Jadi 12 ini jadi plus nanti. 12 ditambah 2, 14. Ditambah negatif 2. Ya. Nah sekarang ini. Setengah kali 14. Ibu gula dulu ya ke bawah. Setengah kali 14. Berapa ini? 7. Boleh, oleh ya. 7 ditambah negatif 2. Menjadi berapa? 5. Ya. Jadi X aksennya ketemu 5. Sekarang Y aksennya. Ya. Y aksen sama dengan. Lihat rumusnya. K
ditulis dulu ya, setengah. Kan gitu kan? Dikalikan. Y-nya berapa? Oh ini Y-nya min 5 ya. Negatif 5. Dikurangi ya. B-nya ya negatif 1. Ini. Nah, kemudian ditambah B-nya berapa? Oh maaf, B-nya ini 1 ya. Bukan negatif 1. Maaf, maaf, maaf. Di soal B-nya adalah berapa? 1 ya. Bukan negatif 1. Keliru Bu Lutfi ya. Ini B-nya adalah 1. Maaf ya. Saya hapus dulu ya. Maaf. Nah, ini B-nya 1. Nah, ini berarti B-nya 1 ya. Dah. Kemudian ini nggak usah kurung lah, nggak usah kurung. Kalau positif nggak usah kurung, langsung gini aja. Nah, berarti min 5 dikurangi 1 ditambah 1 ya. Jadi ini Y-nya adalah negatif 5 ya. Dikurangi B-nya adalah 1 langsung min 1 ditambah 1 ya. Sama dengan oke, setengah dikalikan berapa nih? Negatif 5 negatif 1? Iya, negatif 6 ya. Jadinya gini. Ditambah 1. Setengah kali negatif 6 adalah negatif 3 ya. Ditambah 1. Sama dengan negatif 3 tambah 1, negatif 2. Oke. Sehingga jawabannya P aksen yang benar adalah, jadi P aksen adalah, P aksen nanti jawabannya 5, negatif 2. Jadi yang B, yang benar adalah yang B ya. Jadi ini soalnya, nih. Jadi nanti ini adalah 5, negatif 2. Seperti itu caranya kalau titik pusatnya tidak di titik 0 ya. Titik 0, 0,0. Jadi rumusnya ini harus dihafalkan ya. Kemudian nomor terakhir adalah nomor 25 ya. Nomor 25. Bayangan titik M min 3,5. Jadi ada titik M para siswa. Ada titik M negatif 3,5 ya. Direfleksikan. Nah, refleksi ini. Garis Y sama dengan X. Nah, rumusnya gimana kalau refleksi Y sama dengan X, Y misalkan ya, direfleksikan terhadap ini, maka nanti bayangannya menjadi, iya dibalik ya, Y, X sama. Sehingga M aksen adalah 5, negatif 3. Oke. Kemudian dilanjutkan para siswa. Nah, bayangannya dilanjutkan. Dilanjutkan dilatasi ya. Dilatasi O, faktor skalanya adalah setengah. Jadi pusatnya di O, faktor skala setengah. Maka rumusnya gimana rumusnya? Iya, jadi nanti M aksen 2 ya. Maka nanti 5 dikalikan. Jadi masing-masing ini kalikan skalanya ya. Kali setengah, koma, negatif 3 juga dikalikan setengah. Ya, sehingga menjadi 5 kali setengah adalah 5 per 2 ya. Koma, min 3 kali 1 per 2 adalah min 3 per 2. Ingat perkalian pecahan ya. 5 kali 1, 5 per 2. Min 3 kali 1, min 3 per 2. Dijadikan pecahan campuran. Ya. 5 bagi 2 berapa? Iya 2. Sisanya 1 kan? Per 2 ya. Min 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1 per 2. Nah inilah jawabannya. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Demikian para siswa. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar. Semoga kalian nanti dalam ulangan bisa mengerjakan dengan diberi kemudahan oleh Allah. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan Ibu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.